Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan olah fikir ala Om Bagus yang pada kesempatan kali ini menjadi satu tugas ujian akhir semester kami pada program kaderisasi ulama MUI Jakarta angkatan 19. Langsung saja kami akan jelaskan pertama apa itu fikir. Fikir itu sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita Om Bagus, bahwa dia itu bagaimana mekanisme kita dalam mengumpulkan informasi atau data atau berita. Informasi atau data. Nah, informasi dan data ini sedari SD, kemudian SMP, kemudian SMA, ya, yang mana semua informasi ini akan masuk ke dalam, ya, pikiran kita. Jadi akumulasi dari semua informasi itu bakal terhimpun, terkumpul dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu perlunya kita yang namanya menangkal pikiran-pikiran negatif, kemudian perlunya kita menjauhkan hal-hal yang kiranya kurang bagus untuk kita masukkan dalam fikir, proses fikir ini. Karena nanti ketika kita sudah kumpulkan informasi ini, ya, yang mana informasi ini dari SD sampai SMA terus, ya, bakal berkumpul, ada yang negatif, ada yang positif, ya, hingga akhirnya menjadi satu yang dinamakan pikiran. Apa namanya? Pikiran atau pemikiran. Nah, ketika menjadi pemikiran, maka ini sudah menjadi jiwa manusia. Nah, ini makanya untuk menjadikan pemikiran yang baik, ya, pemikiran yang baik, maka harus ada mekanisme, harus ada cara yang dapat mengatur agar pemikiran atau pikiran kita itu baik dan tidak terjerumus pada kesesatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan apa saja olah fikir yang diajarkan oleh guru kita Om Bagus. Yang pertama ialah patuh, ya. Jadi ketika seorang itu ingin memiliki pikiran yang bagus, maka dia harus patuh, ya. Yang pertama tentunya ketika dia dilahirkan ke muka bumi ini, dia harus patuh dengan orang tuanya. Karena bagaimana mungkin seorang anak bayi yang langsung bisa berpikir tanpa harus dituntut oleh orang tuanya, maka dia harus patuh dengan orang tuanya. Kedua, dia itu harus patuh dengan gurunya, nah, karena orang tuanya pun terbatas dengan umur yang ditentukan. Misalnya dia sudah mencapai dewasa, maka tidak bisa lagi menuntut, maka gurunya yang akan membimbing pikirannya. Kemudian setelah ini sudah, lalu tentunya ketika dia sudah dikenalkan pikiran yang baik oleh orang tuanya, oleh gurunya, maka dia akan mengenal bagaimana pikiran, ya, Allah, ya, atau ya Rasul dulu, ya, Rasul dan Allah. Jadi harus apa namanya, kita itu patuh pada perintah Rasul dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk mencapai pikiran yang pertama, olah pikir pertama yang bagus. Yang kedua, ketika kita sudah patuh, ya, yang kedua kita itu, ya, harus yang namanya iqra. Nah, iqra di sini artinya, ya, mengumpulkan atau memasukkan maklumat, ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu, wawasan, ya, yang mana wawasan ini harus sesuai, ya, dengan Al-Quran dan
Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika sudah dikenalkan pikiran yang baik, ya, kita sesuaikan ya pikiran-pikiran itu dengan maklumat atau informasi, kita upayakan bagaimana sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Nah yang ketiga itu setelah kita mendapatkan ilmu yang bagus, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW, kita harus menghayati ya, apa yang sudah kita ketahui. Jadi tidak hanya kita masuk informasi itu ke dalam pikiran kita, tetapi bagaimana kita menghayati itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita upayakan betul bagaimana informasi itu kita renungi di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian olah pikir yang berikutnya ialah qalbun. Ya, ini keempat ialah qalbun. Nah, qalbun ini ya memang secara bahasa artinya hati, tapi yang disampaikan oleh Om Bagus ini artinya membolak-balik ya. Bolak-balik karena manusia ini kadang baik, kadang buruk ya. Nah, bagaimana di dalam proses penghayatan ilmu yang kita sudah serap, informasi yang kita sudah serap, nanti kita bakal menemukan yang namanya ya dunia ya, amarah bisu, kemudian nafsu lawamah ya, ya, yang mana kesemua ini bakal berdampak pada ilmu data-data yang kita kumpulkan tadi. Nah, maka ketika informasi itu dibolak-balikkan, diuji dengan dunia, ya itu kan kadang bisa goyang, diuji dengan nafsu, diuji dengan amarah bisu dan ujian dan sebagainya, maka kata Om Bagus, kita harus dalam bolak-balik ini harus memenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dalam proses pikiran itu kalau kita harus kedepankan, prioritaskan ya kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam olah pikir berikutnya yang kelima ialah ya, yang kelima itu ialah muhasabah ya. Yang kelima ialah muhasabah ya. Muhasabah kita tahu sendiri ialah introspeksi baik sendiri ya. Jika memang olah pikir dari 1 sampai 4 ini sudah kita lakukan dengan baik, kalau memang sudah benar, maka kita harus istiqomah ya. Tetapi kalau dalam proses pikiran kita ini ada yang salah, kita terjatuh, kadang kita dalam bolak-balik ini kita masuk ke amarah bisu ya, salah, maka apa yang kita lakukan ialah kita itu taubatan nasuha ya, taubat lagi betul-betul meskipun berulang kali. Nah, kemudian olah pikir yang keenam itu ya ialah yang keenam itu istiqomah ya. Kalau benar itu istiqomah ya. Terus lanjutkan kalau memang proses ini sesuai dengan ya yang disampaikan tadi baik, semuanya sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomahkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah berinovasi ya. Bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan dalam pikiran ini, kita terus berupaya memperbaiki, mencari celah-celah ya, misalnya dalam berdakwah kita membaca umat gerak-geriknya agar kita ini menjadi pribadi yang up to date ya, terus mengupdate bagaimana informasi-informasi ini agar sesuai dengan konteks zaman yang kita akan dakwahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu saja konsep pikir yang disampaikan oleh guru kita Bapak
atau kita sebut dengan Om Bagus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.